Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Caturjanor Astari, NIM 2061211154 dari kelas PBI 4E. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa blog saya mengenai 5 skill dalam bahasa Inggris. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menjadi partisipan. Kemudian kita mulai saja. Yang pertama tentang skill grammar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simple past tense untuk kelas 8 SMP. Yang pertama, listen overview. The name of the lesson plan activity, understanding the use of the simple past tense, skill focus grammar. Kemudian untuk target siswanya antara umur 13 sampai 15 tahun atau siswa SMP kelas 8. Kemudian teaching materialnya menggunakan poster, kemudian dijelaskan dengan video. Setelah itu lesson plan, learning objective. This learning aims to provide an explanation to students about the simple past tense material, so that student can understand and use the simple past tense in real life easily. Another goal is for students to be able to work on simple past tense question and be able to write. Kemudian yang kedua, instruksi untuk menjalankan rencana pembelajaran. Yang pertama, the teaching method use video which will be present, and at the end of the lesson, students are given a quiz or practice question to be done individually. Dalam lesson plan yang pertama yaitu menampilkan video presentasi sekitar 10-15 menit. Jadi, before the presentation, the teacher must prepare a video as an intermediary to explain the material about the simple past tense, explain what the simple past tense is, what the formula, how to use it simply to student, then show example so that student understand its use better. Then a question and answer session so that students who do not understand can ask which material they do not understand. Setelah akhir pembelajaran, siswa diberikan kuis atau latihan sekitar 20 menit. Jadi, agar siswa dapat belajar atau memahami lagi materi yang sudah diberikan. Kemudian di bawahnya ada materi tentang simple past tense, rumus, contoh, ada juga poster. Kemudian ada video penjelasan materi yang bersumber dari video YouTube. Ini untuk videonya saya bikin sendiri.
Untuk videonya sampai 8 menit, tidak terlalu lama. Kemudian untuk aktivitinya atau latihannya dalam bentuk learning app seperti ini, melengkapi kalimat rumpang. Jadi siswa di sini melengkapi kalimat rumpang dengan mengganti kata sebelah ini seperti love, nanti di sini menjadi verb 2 atau verb 3. Untuk aktivitinya diberikan waktu sekitar 20 menit agar siswa dapat memahami materinya. Kemudian di blog diberikan beberapa contoh penggunaan simple past tense dan beberapa poster rumus dari simple past tense yang bisa digunakan siswa untuk belajar dan panduan untuk mengerjakan soalnya. Selanjutnya yaitu skill listening. Di sini listeningnya saya untuk kelas 6 SD. Yang pertama ada poster, tampilan pertama, kemudian listen overview, the name of the lesson plan activity, understand and validate listening skill, focus listening skill untuk target student elementary school kelas 6 atau level easy. Kemudian teaching materialnya menggunakan video dan Google Form untuk latihannya. Yang pertama ada lesson plan, learning objective. This learning aims to enhance student understanding skill in listening skill at the easy level. This learning focus on conversation at airport and learning new vocabulary. Students are expected to be able to answer questions based on the story in the video. Kemudian yang kedua ada instruksi untuk guru dalam menjalankan rencana pembelajarannya. Yang pertama ada presentasi dan tanya jawab sekitar 30 menit. Jadi, explaining the listening material at this meeting, what material will be given to student before student practice doing the exercise, then giving some vocabulary related to airport and air travel. After this, student to do the exercise, kemudian mengerjakan latihan soal atau kuis, diberikan waktu sekitar 30 menit. Sekiranya sudah cukup siswa dalam mengerjakan soalnya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Untuk materialnya, dalam pembahasan materi kali ini kita akan belajar tentang conversation and vocabulary yang terdapat di airport. Kita akan mendengarkan percakapan yang dilakukan beberapa orang yang sedang berada di bandara dengan beberapa contoh kosakata yang sudah disediakan di bawah ini.
Di sini ada 30 kosakata yang berhubungan dengan bandara. Ada luggage, suitcase, duffel bag, boarding pass, dan yang lainnya. Ini bisa dijadikan tambahan kosakata untuk mengerjakan latihan soal nanti. Kemudian ada tambahan materi dari YouTube. Di sini untuk videonya sekitar 6 menit, jadi tidak terlalu lama dan siswa kelas 6 tidak bosan, cepat bosan karena animasinya yang menarik dan bagus. Durasi juga tidak banyak. Ini untuk tambahan materi saja, berbeda dengan latihannya. Kemudian untuk latihannya menggunakan Google Form. Ini sudah saya jawab. Di sini ada 10 soal. Jika ada jawaban yang salah, nanti bisa langsung tahu jawaban yang benarnya. Sudah disediakan jawaban yang benarnya. Untuk soalnya berdasarkan video yang di sini. Untuk selanjutnya yaitu skill speaking skill. Speaking skill di sini saya menggunakan materi expression of like and dislike. Yang pertama, listen overview. The name of the lesson plan activity understanding to expression like and dislike. Skill focus speaking skill. Untuk target siswanya atau studennya yaitu kelas 10 senior high school student. Kemudian teaching materialnya menggunakan poster yang dijelaskan melalui video dan ada tambahan materi dari YouTube. Selanjutnya, lesson plan. Learning objective. This learning aims to provide an explanation to students how to express like and dislike in English, so that in everyday life student can use it to communicate, or at least student know how to express like and dislike. Selanjutnya seperti tadi, instruksi untuk guru dalam menjalankan rencana pembelajarannya. Yang pertama ada video presentasi dan tanya jawab sekitar 10-30 menit. Jadi previously a video was prepared for the teaching method. The first to show the video to the children. Then after saying the video, give the opportunity for students to ask which part of the material they didn't understand. We can also give another example to student. After that, ask one student to give an example. Yang kedua yaitu memberikan kuis atau latihan sekitar 20 menit. Di sini karena soalnya tidak terlalu banyak, jadi diberikan waktu sekitar 20 menit sudah cukup.
At the end of the lesson, give student exercise so the student have the opportunity to understand the material again and can practice. Kemudian di bawahnya ada materialnya. Di sini ada beberapa teori dari tokoh tentang speaking skill. Kemudian di bawahnya ada poster tentang materi like and dislike dan contohnya. Di sini ada banyak untuk mengekspresikan kesukaan dan ketidaksukaan. Kemudian ada video penjelasan materi dari YouTube. Di sini videonya sekitar 13 menit. Untuk materinya sudah komplit dan sudah sangat jelas penjelasannya. Siswa tidak akan bosan karena ini sudah cukup menarik videonya dan durasinya tidak terlalu panjang. Untuk selanjutnya yaitu latihan. Di sini saya menggunakan web VoiceSpace untuk latihan soalnya. Jadi siswa diminta untuk mengerjakan soal ini. Kemudian record answernya di sini. Nanti otomatis ke-save dan dinamai dengan nama siswa. Untuk soalnya hanya 5 dan diberikan waktu 20 menit, saya rasa sudah cukup dan tidak terlalu lama juga. Mungkin untuk speaking skill hanya ini. Materinya expression of like and dislike. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang writing. Saya menjelaskan tentang descriptive text materi kelas 7 atau siswa SMP. Di sini lesson overview, the name of the lesson plan activity, understand and learn to make descriptive text. Skill focus writing skill, student atau target siswanya yaitu kelas 7 atau siswa SMP, junior high school. Kemudian untuk lesson plan-nya, learning objective, this lesson aims to explain the material to student about descriptive text. Students are expected to be able to understand and make descriptive text after learning, so that they can describe things around them using English. This will increase student English skill. Kemudian yang kedua seperti yang sebelumnya, ada instruksi untuk guru dalam menjelaskan rencana pembelajarannya. Yang pertama ada video presentasi dan Q&A atau tanya jawab sekitar 30 menit. Video are prepared before learning begins. The teacher look for video that match the material to be taught, namely descriptive
text material. Today, material use YouTube as teaching material. Choose a video that is not too long after the video. The video is shown to a student, give student the opportunity to ask whether there are difficulties with this material or not. Kemudian diberikan soal atau latihan agar siswa semakin paham dengan materi yang sudah diajarkan tadi. Untuk waktunya sekitar 30 menit. Kemudian di bawah ada materi, yaitu definisi tentang descriptive text, tujuannya, kemudian struktur. Di sini strukturnya ada identification, kemudian yang kedua, description is the part that explain the characteristic of the object or that we are discussing. Kemudian ada karakteristik dari descriptive text. Di bawahnya ada contoh dari descriptive text. Dan ada beberapa gambar atau poster, 2 gambar. Kemudian ada video penjelasan dari YouTube. Di sini ada 9 menit videonya. Penjelasannya juga sudah bagus dan tidak membosankan. Jadi siswa bisa memahami materi dengan lebih baik. Videonya juga menggunakan poster yang menarik juga. Ini untuk videonya, kemudian untuk latihan atau soalnya, di sini saya menggunakan Google Form. Target studentnya yaitu kelas 7, waktunya 30 menit, skillnya writing skill, fokus descriptive text. Yang pertama, siswa diminta untuk memasukkan nama, kemudian nomor absen, baru bisa ke bagian selanjutnya. Di sini siswa diminta untuk menjelaskan atau mendeskripsikan gambar yang sudah tersedia di sini. Di bawahnya juga ada seperti ini, menjelaskan dari gambar ini. Untuk selanjutnya yaitu tentang reading skill. Di sini saya menjelaskan tentang naratif teks. Yang pertama ada poster untuk tampilan pertamanya, kemudian ada lesson overview. The name of the lesson plan activity, understand and learn to narrative text.
skill fokus yaitu reading skill. Kemudian target siswanya yaitu kelas 10 atau senior high school student. Untuk teaching materialnya yaitu menggunakan video dan poster yang dijelaskan. Waktunya yaitu sekitar 60 menit. Di bawahnya ada lesson plan, lesson objective. This learning aim to explain the material to student about narrative text. Students are expected to understand and under narrative text after learning, so they can understand a narrative text by reading, skimming, or scanning. Kemudian ada instruction for teaching the lesson. Sama seperti tadi, ada video presentasi dan Q&A sekitar 30 menit. Kemudian setelah presentasi video, siswa diberikan latihan atau kuis sekitar 30 menit waktu yang diberikan. Kemudian di bawahnya ada materi, yaitu penjelasan tentang naratif teks, kemudian struktur atau bagian dari naratif teks. Selanjutnya ada ciri-ciri dari naratif teks. Di bawahnya juga ada contoh. Tentang the ant and the dove. Di sini juga ada gambar atau poster tentang contoh bagian naratif teks. Kemudian ada juga penjelasan materi dari YouTube tentang naratif teks. Videonya sekitar 6 menit, jadi tidak terlalu lama durasinya. Untuk penjelasannya dan cara menjelaskannya juga sudah bagus, mudah dimengerti. Kemudian di bawah lagi ada latihan soal atau kuis. Sini saya menggunakan Google Form lagi. Untuk waktunya sekitar 30 menit. Untuk kelasnya atau studentnya yaitu kelas 10 senior high school. Di sini wajib mengisi nama dan nomor absen. Kemudian di bawahnya ada soal. Satu cerita, ada 5 soal yang harus dikerjakan. Di sini ada 10 soal. Dan ada 2 cerita. 1 cerita 5 soal. Yang bisa dijadikan siswa untuk berlatih reading skill. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang beberapa materi yang sudah saya tulis di blog. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menjadi partisipan dalam tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.